putus. Iya, senteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba mengulas tentang hakikat investasi, yang mana sebagian yang hadir di sini mungkin ada yang belum begitu paham apa itu investasi. Untuk lebih memberikan gambaran, mungkin bisa dilihat di belakang itu. Deketin aja, deketin aja, maju aja, maju aja, deketin sampai kelihatan. Ayo, dia aja maju. Kelihatan kok, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas kok tuh. Oke, nah di situ kan ada cash flow ya. Saya maju aja. Ini ada namanya cash flow. Flow ini aliran ya. Cash ini uang. Jadi aliran uang, cash flow ini bagaikan darah. Kalau manusia nggak ada darah, hidup mati ya. Nah ini pun kalau cash sudah nggak ada, mati. Nah ini kebagi menjadi 4, pemasukan, pengeluaran. Sejauh ini kita hanya punya ini, uang masuk, habis itu keluar, ya nggak? Ada sisa nggak? Nggak ada. No, ini masih oke lah. Yang gawat nih minus. Ya. Nah, bagaimana untuk menyiasati ini? Ketika kita bekerja, nilai pemasukan kita ini cuma 1. Ya enggak? Pengeluaran 1 lawan 1, hasilnya 0. Nah, berarti satu-satunya jalan kalau kita ingin sedikit meningkat, maka pemasukan ini jangan ke pengeluaran, atau 10% sampai 30% kita masukin ke namanya aset. Jadi dapat uang, jangan dulu keluarin, beliin aset. Habis itu aset dapat pemasukan. Jadi berapa pemasukannya? Jadi 2. Dari sini 1, dari sini 1, jadi 2. Pengeluarannya berapa? 1. 2/1 menang nggak? Menang. Berarti kita dapat plus 1. Nah ini namanya investasi. Jadi investasi ini setiap cash yang kita miliki, kita masukin aset. Apa yang namanya aset? Jangan berpikir tanah, jangan berpikir rumah, jangan berpikir mobil. Pokoknya yang namanya aset, apapun yang uang kita tanamkan ke situ, dia menghasilkan lagi uang. Itu warung kita aset bukan, Rik? Aset. Aset. Kenapa? Karena ditanami di itu modal ya. Kita beliin barang, barangnya ada yang beli, ada nilai lebih. Ini aset. Ada orang yang salah. Dia berpikir bahwa aset itu mobil. Ini mobil bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Ketika kita beli mobil, mobilnya kita bikin gokar, apa rental atau apa, ada pemasukan nggak? Nah, ini aset. Tapi kalau mobil ini hanya nambah, hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk ria, hanya untuk pamer, gue udah bisa beli mobil nih. Kerjaannya jalan-jalan dari mes itu ke situ dekat kan? Berapa tuh bensin? Ini malah jadi nambah pengeluaran. Jadi ini masuk ke sini, ke sini. Jadi pengeluarannya jadi 2, pemasukannya 1, minus kan? Akhirnya gali lubang tutup lubang. Nah, ini sederhana. Tapi kalau filosofi ini dipahami, gaya hidup kita bisa membedakan mana need, mana want. Hanya membedakan 2 ini, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kebanyakan kita capek karena kita mengikuti keinginan. Tapi kalau kita hidup hanya untuk kebutuhan, makan, minum, pakaian, udah selesai. Itu udah disiapin semua ya. Jadi sebenarnya nggak usah uang. Sisanya duit itu masukin aja ke aset. Nah nanti kita cari aset-aset apa saja yang bisa menambah income pemasukan. Akan kita urutkan. Ada berbagai macam sarana investasi, kita akan bahas semua. Untuk sementara pahami dulu
definisi tentang cash flow ini. Terus nanti kita akan praktek masing-masing. Kita cari cash flow-nya masing-masing seperti apa. Langsung real ya. Gajimu berapa, pengeluarannya apa, dipakai apa, nanti ketemu kenapa hidupmu berantakan. Oke?